Tema firman Tuhan hari ini, bersinergi bagi bangsa. Yang berdasarkan atas firman Tuhan pada kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 yang berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kemerdekaan adalah sebuah keadaan bebas dari penjajahan, perhambaan dan sebagainya. Inilah yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang mewakili Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Kemerdekaan tentunya bukan sekedar hasil usaha satu atau dua orang pribadi, bukan juga sekedar satu atau dua golongan semata, melainkan seluruh aspek dan golongan yang ada di bangsa ini, termasuk umat Kristiani. Sebut saja beberapa nama seperti John Lai, Robert Walter Monginsidi, Yos Sudarso, Sam Ratulangi dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa umat Tuhan bukan sekedar berpangku tangan dan menikmati alam kemerdekaan, melainkan turut serta dalam perjuangan dengan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam hal merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, 78 tahun kita menikmati kemerdekaan, sekalipun disertai dengan tantangan dari dalam akibat rongrongan pihak tertentu, yang berupaya menanamkan faham dan idealisme mereka yang bertentangan dengan faham Pancasila sebagai dasar negara Indonesia atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengeruk keuntungan-keuntungan. Kita tetap melihat Indonesia terus membangun dan bergerak menuju negara maju bahkan adijaya. Jika di masa lalu kita melihat bukti sejarah peran yang signifikan dari umat Tuhan di masa perjuangan kemerdekaan, bagaimana dengan masa sekarang ini? Peranan apakah yang dilakukan umat Tuhan dalam perjuangan mengisi kemerdekaan? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut di atas adalah dengan cara bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani sinergos yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. 1. Sinergi dengan pemerintah dapat terjalin jika diawali dengan sebuah kesadaran bahwa pemerintah berasal dari Tuhan. Roma 13 ayat 1. Ingatlah bahwa pemerintah bukan musuh kita. 2. Sinergi dengan pemerintah diawali dengan mendoakan pemerintah. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa dan berdoa. 1 Timotius 2 ayat 1-3. Pertama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, Juru Selamat kita. 3. Kita bisa bersinergi dengan pemerintah melalui sebuah tindakan sederhana, memberi apa yang menjadi hak pemerintah. Matius 22 ayat 17-21. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. 4. Sinergi dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan melakukan investasi di negeri sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.